Kita narik tujuan itu dari mana sih? Apakah tujuan itu harus selalu sinkron dengan jalan? Karena setelah kita mencapai satu tujuan, biasanya nih ada lagi tujuan. Oh, saya itu tujuannya bertambah loh, seakan-akan bertambah. Padahal itu nggak bertambah. Balik lagi teman-teman di Rahasia Umum bareng sama gue Adit dan masih ada juga Afitra untuk di hari ini. Dan tadi kita udah ngebahas soal tujuan gitu kan, dari hal yang memang pertama kali kita datang atau mungkin kita dilahirkan atau nantinya kita berkarir, yang paling awal ya kita harus punya tujuan dulu, kira-kira mau kemana gitu kan. Kayaknya dari mulai sekolah juga udah ditentuin ya. Nggak cuma pas lagi kita umur atau pas lagi beres sekolah juga. Tujuan yang paling pertama itu bertahan hidup. Ya, benar. Tujuan yang paling pertama itu bertahan hidup. Dengan kita sudah sadar dengan bahwa kita harus bertahan hidup, maka ikhtiar yang akan dilakukan pun akan menuju ke arah sana. Nah, secara otomatis kalau secara otomatis ya. Cara bertahan hidup otomatis. Otomatis juga nih. Kita harus punya nafkah, pekerjaan. Pekerjaan, profesi lah kan. Nah, profesi ini kan bisa jadi keinginan nih. Betul. Dari pertama kan kebutuhan itu tujuan nih. Profesi, hasilnya profesi. Nah, profesi ini bisa menjadi keinginan. Dalam bentuk apa? Keinginan dalam bentuk diakui eksistensinya. Benar. Status gitu kan, kayak misalkan seseorang dicapnya menjadi seorang profesional atau tidak profesional di bidang tersebut gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah profesionalisme itu dilihat dari mananya gitu loh. Kayak misalkan apakah orang itu udah lama di bidang tersebut itu dianggap sebagai yang profesional atau seperti apa gitu? Kalau profesionalisme itu dilihat dari ismenya, Pak. Isme itu kan berarti anggapan ya. Secara simpelnya anggapan siapa sih? Anggapan diri kita dan juga anggapan orang lain. Oke. Itu maka hasilnya profesionalisme. Isme itu kan kesepakatan. Benar. Jadi orang itu dicap sebagai profesional harus ada ucapan dulu dari orang lain. Pengakuan, oke. Kalau profesionalisme, profesi aja, kita sekarang sedang menjalani profesi. Karena profesi itu berdasarkan momentum. Kalau di kotak-kotakan atau di tahap-tahapan, profesi itu momentum. Oke. Kita sekarang profesinya apa? Sekarang nih berbicara. Iya. Kita sedang berbicara, melakukan profesi berbicara. Perkara dibayar atau enggak? Nah, itu bukan unsur profesi. Oke. Itu bukan unsur profesi. Selanjutnya, profesi tersebut bisa mengundang transaksi. Nah, orang banyak senjang nih di antara profesi dengan transaksi. Benar. Apanya yang senjang? Kepantasan lah. Benar. Kadang-kadang kan ada orang yang merasa dirinya udah profesional gitu kan, pengen dibayar secara profesional juga gitu kan, akhirnya tidak menjadi satu win-win solution gitu loh. Yang terjadi mungkin di di sekitar kita atau ya teman-teman sendiri lah, kalau misalkan kalian sebagai salah satu pelaku lah gitu kan yang merasa profesional. Nah, apakah diri kalian profesional tidak di mata yang lain gitu loh? Titiknya berada di rasa merasa profesional. Titiknya itu kalau kita udah profesional, profesional. Berarti kan karyanya harusnya bagus dong, harusnya. Dan bagus karya tersebut diakui oleh yang membutuhkan. Karena itu profesi itu kan dari internal kita nih, kita menjalani profesi karena kita butuh. Karena kita butuh untuk berprofesi tersebut sesuai dengan dorongan jiwa kita. Nah, karya dari profesi kita diakui pula oleh orang yang membutuhkan karya dari hasil profesi kita. Oke. Berarti kalau misalkan orang yang sudah menjadikan dirinya adalah sebagai profesional gitu, datanglah misalkan satu klien datang ke dia gitu kan, pengen membuat sesuatu karya lah dari dia atau mungkin dari beliau gitu kan. Nah, secara tidak langsung karena dia sudah mempunyai idealitas masing-masing gitu kan,
Jadi mau nggak mau si kliennya itu nurutin kata dia aja. Nah itu disebut profesional. Takutnya gini kalau saya ngelihatnya, takutnya nih saya sudah merasa profesional, sementara klien saya tidak merasakan keprofesionalan saya. Oke. Itu makanya terjadi kesenjangan. Yang senjang ini apanya? Pengakuan. Kesenjangan pengakuan, kemudian kesenjangan transaksi. Itu dia. Pada akhirnya kok saya udah menjalankan ritme kerja yang benar-benar sumber daya udah benar-benar dikeluarkan, tapi malah dalam tanda kutip dibayarnya cuma segini. Ya. Itu kan selalu terjadi. Nah di sini kita harus balik ke diri. Oke. Ya cap profesional kita itu dari siapa? Oke. Kalau dari diri kita harusnya udah selesai. Karena gimana ya, nggak ada contoh nih. Gini aja, saya menjalani pekerjaan, berarti saya berprofesi terhadap pekerjaan tersebut. Nah, di titik itu udah saya profesional. Oke. Di titik itu udah saya profesional. Tapi di titik yang selanjutnya baru nih hasil karya dari keprofesionalan saya dinilai berapa oleh yang membutuhkan. Nah itu dia, itu juga nyambung tuh. Berarti titik kita diakui oleh seseorang itu dimana kita melakukan sesuatu itu sebelumnya kan. Ya. Oke. Nah itu juga, atau ibaratnya kayak apa sih namanya kalau di bidang seni itu kayak portofolio lah. Ada satu kunci loh. Apa tuh? Untuk profesional ya, kita kepinggirkan dulu perasaan profesional. Kita buat karya aja lah. Nah apapun itu. Yang berkarya itu kan nggak harus selalu seniman kan. Benar. Karena hidup itu kan berkarya. Iya. Apapun itu kita pasti mempunyai karya. Ketika kita berkarya, yang mendorong kita berkarya itu apa? Kalau yang mendorong ujuk-ujuk langsung ingin diakui eksistensi, bahaya itu. Akhirnya nanti dengar cadas lah, kalau dalam bahasa Sundanya tuh dengar cadas. Akhirnya itulah yang membuka kesenjangan. Dan itulah yang menyebabkan kekecewaan dari dua belah pihak. Dari kita, dari klien. Iya. Tapi kan memang banyak yang seperti itu. Banyak juga yang seperti itu kan. Rata-rata membuat karya hanya karena pengen eksistensi aja. Beberapa step terlangkahi itu. Karena dia merasa udah bagus gitu. Merasa udah bagus sehingga wah ini layak jual. Sementara si klien tidak menikmati. Ya ngapain itu kalau gitu? Ngapain berkarya? Benar. Tapi kalau untuk seseorang atau mungkin kayak kita ngambil contohnya adalah public figure gitu kan. Public figure yang tiba-tiba melejit lah, atau karena videonya viral atau mungkin segala macam gitu kan. Akhirnya dipaksakan untuk menjadi profesional. Itu beda kasus. Kalau ada kejadian, sebenarnya sih karyanya biasa-biasa aja loh, tapi malah booming, malah viral. Wah, satu loh yang nggak kita sadari, kita nggak ngelihat perjalanan mereka. Ya kita malah ngelihatnya di mata kita yang seakan-akan menyepelekan. Seakan loh, saya juga bisa loh bikin kayak gitu mah. Tapi sebisa-bisanya orang tetap butuh momentum. Betul. Momentum itu kan, nah ini saya mau ngomong momentum. Kalau momentum itu kan rangkaian perjalanan hidup seseorang, itu momentum. Dari momentum ke satu, kedua, ketiga, terus menerus. Kita itu kan berlarian di antara momentum kan. Nah, pas dapat momentumnya viral, kita yang berada di luar, wah gitu aja sih, biasa banget. Padahal kita nggak tahu perjalanan hidup mereka mendapatkan momentum seperti apa. Gitu. Jadi satu karya itu nggak bisa, sebuah karya itu nggak bisa dilihat dari kita juga bisa loh, nggak bisa dilihat dari gitu. Ya kadang-kadang kan ada orang yang memang mencoba pengen seperti itu, akhirnya dibuat-buat dan jatuhnya jadi tidak sesuai dengan harapan. Gini Pak, gini ya Adit. Karya itu bagi saya adalah pengejauhan tahan nyawa. Pengejauhan
Pengejauhan tahan nyawa. Pengejauhan tahan nyawa. Pengejauhan tahan nyawa. Oke, maksudnya- Pengaplikasian nyawa. Hmm. Kita hidup di dunia itu untuk berkarya. Ketika kita benar-benar ikhlas menjalani hidup, sesederhana apapun karya hidup kita, itu akan booming di saat yang tepat. Oke. Oh. Buatlah karya yang sederhana, gitu kan, akan booming suatu saat nanti. Kuncinya adalah menerima. Yang pertama menerima dulu takdir hidup kita. Oke. Yang paling pertama itu karena kebutuhan kan, karena kebutuhan. Sementara kebutuhan itu sifatnya atau hukumnya itu kebutuhan akan selalu dijamin oleh Tuhan. Oke. Berarti balik lagi kepada kebutuhan tadi gitu kan, ya. Dan itu pengejauhan tahan nyawa. Balik lagi ke tujuan. Itu mah gimana teman-teman aja gitu kan untuk nyikapin gimana tujuan kalian, apakah memang sudah diakui kah oleh orang lain atau memang belum diakui kah, atau ya hanya sekedar nonsen gitu kan. Nah, apakah keikhlasan itu butuh pengakuan? Keikhlasan itu butuh pengakuan, kayaknya butuh deh. Dari siapa? Dari orang lain? Enggak. Dari diri sendiri? Enggak. Dari siapa? Keikhlasan itu tidak membutuhkan pengakuan dari manusia. Nah, keikhlasan itu otomatis diakui oleh Tuhan. Nah, ini titik yang paling utama dalam hidup. Dalam berkarya, yang pertama kita harus ikhlas dulu. Sementara ikhlas itu artinya kan menerima. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu, amal baik dan amal buruk itu kan karya itu. Karena yang membuat tidak ikhlas itu adalah keinginan. Ketika kita ikhlas, bullshit dengan transaksi. Jadi bukan kita yang ingin dihargai oleh orang lain, tapi hidup kita yang otomatis dihargai oleh dunia. Oke.